Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk acara pada siang hari ini kita akan melakukan diseminasi guru penggerak angkatan 11 tentang budaya positif. Susunan acara pada siang pada hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua materi diseminasi, yang ketiga penutup. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan kita, mari kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Dimohon serta di Sujanto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta wali murid kelas 1A yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam kita sanjungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di nanti di yaumul kiamat. Acara yang kedua yaitu penyampaian diseminasi guru penggerak angkatan 11. Aksi nyata modul 1-4 diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Selamat datang Bapak Peneliti di kelas ini. Disiplin budaya positif yang pertama, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi.
Disiplin positif dari kebajikan universal. Yang pertama. Disiplin. Nah, dia kan disiplin seperti apa yang kita tahu Bapak Ibu yang disiplin. Menurut Bapak Ibu seperti apa yang menurut disiplin? Nah, terus apa Bapak Ibu? Aturan, taat, terus nah ya itu tata aturan tepat waktu. Nah, coba kita selanjutnya kita cobalah buka ya. Perubahan paradigma pembelajaran cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah A. Anda berangan-angan pada diri Anda jadi A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya. Kepalkan seperti ini. Ya. Bisa coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ya. Sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda. Anda perlu menjaganya benda tersebut sekuat tangan Anda karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Tugas B, ya, lawan Anda tugas B itu adalah mencoba dengan segala cara membuka kepala Anda ya. Dengan cara menawari uang, dengan membujuk boleh, menghardik juga boleh, mengintimidasi juga boleh, terus memarahi, menggoda, melirik, dengan melirik itu juga boleh ya. Bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba bayangkan apa yang ada di kepala tangan Anda. Sejenak bayangkan yang ada ya. Apa itu sesuatu yang berharga pada diri Bapak Ibu ya. Itu coba dibayangkan kalau Anda membalas sesuatu yang dilihatkan diri Anda itu pentingnya pada diri Anda. Dan bahkan orang lain itu berusaha untuk merebut dari kepala Anda. Wah, begitu. Bayangkan. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda atau lawan Anda itu B membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Alasannya apa? Mengapa Anda itu menahan atau mengapa tangan Anda dengan tidak membukanya? Itu alasannya seperti apa? Monggo. Selanjutnya punya sesuatu barang yang berharga ya, bahwa itu di tangan Anda itu mau dirusak orang lain dan mempertahankannya. Alasannya tidak membukanya seperti apa? Monggo. Ibu. Alasannya seperti apa? Monggo. Memang. Alasannya seperti apa? Apa itu berharga begitu? Ya, alasannya karena setiap kita mempunyai sesuatu yang dipertahankan itu kan berarti sangat penting ya. Maka kita harus berjuang untuk mempertahankan itu. Ya, itu Alasannya ya karena itu sangat penting, jadi harus kita pertahankan. Terima kasih. Coba itu sopan Anda menjadi yang B itu mengapa Anda ingin merebut dari kepala teman Anda itu di sini? Alasannya seperti apa? Alasannya ingin mengetahui sesuatu yang dipegang isinya apa. Ya. Terima kasih. Terus, apakah Anda atau B menutup tangan Anda? Mengapa alasan Anda seperti itu tadi ya? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan Anda? Siapa? Menurut Anda siapa yang memegang kendali? Alasannya? Itu tergantung pada diri Anda sendiri ya Mas. Itu kalau Anda dan tidak yakin dengan keyakinan Anda, pasti Anda itu akan membuka kepala Anda. Kalau Anda itu yakin, pasti akan mempertahankan keyakinan yang Anda miliki. Ya. Itu seperti itu. Kalau Anda tidak yakin, walaupun Anda itu memiliki yang penting, kalau diri Anda itu tidak yakin dengan yang Anda miliki, itu pasti akan dibuka. Itu tergantung pada
keyakinan diri Anda sendiri, untuk disiplin Anda itu sebenarnya di situ, antara keyakinan. Begitu pentingnya itu barang tersebut pada diri Anda, seperti itu. Terus selanjutnya, ilusi guru mengontrol murid. Teori kontrol Dr. William Besser miskonsepsi. A. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut unit untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Contohnya ya, pada siswa tersebut, teman-teman, kalau siswa biasanya tidak mau mengerjakan PR, kan perlu dikontrol oleh orang tuanya dan sebagainya. Itu kan mungkin karena siswa itu kan memberontak, ya. Itu kan yang tidak disukai siswa tersebut. Dan dalam teori kontrol ini, guru atau orang tua itu kan pasti memaksanya untuk membuat siswa tersebut mau menjalankan yang keinginan kita dengan orang memaksa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk mendapat bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha, ya. Jadi guru itu menuntunnya, membujuk agar siswa itu mau melakukan yang keinginan guru tersebut. Dibujuk, siswanya tidak mau, jadi terus lama mungkin kan jadi tergantungan. Kalau siswa tidak dibujuk, otomatis tidak ada rasa ingin melakukan sesuatu. Supaya siswa itu ya pesimis lah. Katakannya pesimis. Kalau siswa tersebut tidak ada bujukan, ayo anak-anak kita mengerjakan supaya kelak akan menjadi anak yang berguna. Mungkin kalau tidak ada kata-kata bujukan tersebut, anak tersebut mungkin merasa diri saya kurang mampu dan sebagainya. Tapi itu bisa menjadikan ketergantungan pada siswa tersebut dalam melakukan kegiatan tersebut, ya. Nah, terus yang selanjutnya yang punya yang C, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah pada penguatan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan jarak diri yang negatif, kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contohnya bahwa kita belajar biasanya kepada Mas, kamu kenapa melakukan hal tersebut? Biasanya kan kita membuat kita merasa bersalah, dengan cara wajar kalau siswa itu melakukan semua kesalahan. Pasti orang pernah melakukan kesalahan tersebut. Berarti kan anak tersebut nanti kalau kita dengan cara halus, anak itu kan berpikir bahwa kita melakukan sesuatu itu kan salah, dengan cara dasarnya itu salah. Berarti kan itu membuat siswa itu menyadari bahwa kesalahan tersebut yang dilakukan itu bersalah, ya. Itu. Jadi membuat bahwa anak itu kalau kita mengatasi anak kalau dengan cara yang kasar, mungkin anak tersebut tidak akan mengakui kesalahan tersebut, ya. Mungkin akan membantah bahwa saya itu kan benar dan kekeh dengan egonya masing-masing. Tapi kalau kita merasakan dengan menggunakan kata halus, mungkin anak tersebut ternium hatinya bahwa oh iya seperti ini, ya, merasa bersalah. Supaya anak tersebut menangani temannya, kan otomatis mungkin punya ego tersendiri, ya. Oh saya benar. Tapi kalau kita melakukan dengan cara halus, mungkin perasaan itu akan tercium pada hati anak tersebut. Oh iya, kalau saya disakiti pun akan merasa sakit. Jadi kan itu akan menimbulkan rasa dia merasa bersalah, seperti itu, ya. Terus yang D, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa orang dewasa yang dipercaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk
membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apakah yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dirasakan menyadari bahwa perilaku memasak tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan perusahaan yang akan berbeda. Jadi kita melakukan sesuatu dengan cara memaksa. Orang tersebut susah itu melakukan dengan cara kita paksa. Pada suatu akan menimbulkan rasa emosi pada siswa tersebut. Kalau bukan mungkin bisa kalau ada gurunya bukan yang guru mungkin tidak akan melakukannya. Mungkin ada rasa suatu saat nanti terus mungkin ada rasa kebencian dan rasa sebagainya itu seperti itu. Mungkin dari empat tadi itu menurut Bapak Ibu yang mana yang paling cocok untuk kita lakukan pendekatan pada anak? Enggak, Bapak Ibu pendapatnya Bapak yang dan juga alasannya. Dari keempat tadi yang paling gue dulu boleh dulu ini paling gue dari nanti menanggapi. Enggak, ini dulu nanti paling gue juga akan menanggapi dari tidak. Oh mas, dari keempat tadi menurut Bapak dari dulu yang mana dan nanti paling gue pun juga akan berikan tanggapan yang mana yang lebih cocok kita gunakan pada pembelajaran. Oh, ini yang pertama jadi yang pertama ya. Yang pertama Dari yang pertama ini guru kontrol mungkin. Baik, teori yang pertama dari William Glasser itu ilustrasi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Ya, memang betul teori tersebut kalau kita konsepsikan ke pembelajaran atau ke peserta didik karena pada dasarnya setiap peserta didik itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kadang unsur-unsur yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik juga sangat berpengaruh. Jadi pada teori yang pertama ini kita tidak boleh memaksakan sesuatu kehendak kita kepada guru, kepada murid, utamanya kalau dalam proses pembelajaran. Ketika murid dengan cara yang pertama sulit untuk dipahami, maka banyak cara-cara yang lain nanti guru untuk bisa menemukan solusi dari mungkin belum tercapainya tujuan pembelajaran yang dicapai oleh murid. Itu yang pertama. Yang kedua, penguatan positif atau rujukan adalah betul-betul kontrol segala usaha. Ini bisa dikategorikan dengan kata-kata motivasi kepada peserta didik. Ya, jadi tidak semuanya seorang guru mengatakan kepada murid itu, misalkan belum dapat membaca kamu itu belum untuk apa. Jadi perlu kita garis bawahi bahwasanya proses pembelajaran itu masih panjang. Maka dari itu mungkin strategi-strategi yang perlu diperhatikan adalah pendekatan yang positif kepada peserta didik berupa penguatan motivasi kepada peserta didik bahwasanya memang semua manusia dilahirkan dengan keragaman yang berbeda-beda. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah ini biasanya terjadi ketika ada murid yang belum bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas. Misalkan dengan kata-kata yang mungkin yang keluar dari seorang guru itu yang mungkin dirasa oleh peserta didik membuat dia menjadi down atau dia jadi tidak termotivasi gitu. Jadi kata-kata kritik yang bisa itu harus dihindari. Bisa mungkin harus dihindari karena nanti akan muncul persepsi negatif dari peserta didik. Nah, peserta didik itu akan mampu menyerap apa yang dimiliki guru itu kalau murid itu suka terlebih dahulu dengan gurunya. Maka dari itu buat guru itu disukai terlebih dahulu oleh murid. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada
adalah sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ini menurut teori dari Dr. William Glasser ini menyatakan orang dewasa itu punya power, punya kekuatan untuk memaksakan sesuatu kepada orang lain, terutama kepada basicnya kepada murid-murid. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya dalam hal ini seorang guru atau orang yang sudah dewasa itu memang mempunyai hak untuk memaksa. Namun kadangkala psikologi anak itu tidak semuanya tipe karakter yang harus dipaksa. Tapi ada kalanya pemaksaan itu dapat berupa hal yang positif. Misalnya kalau dalam segi agama, anak yang tidak mau sholat ketika belum balik itu harus dipaksa terlebih dahulu. Takutnya nanti ketika sudah balik malah justru dia tidak, karena sudah terbiasa tidak dipaksa sudah balik, dia malah jadi kaget. Ya. Maka dari itu unsur keterpaksaan ini bisa dilaksanakan dalam hal-hal tertentu seperti yang disebutkan oleh Dr. William Glasser ini. Ada beberapa yang bisa dipaksakan dengan pengukuran kinerja kalau kita sampelkan tadi itu. Kemudian sampel yang lain adalah ketika memaksa anak untuk bangun pagi, itu yang mungkin susah. Kalau dari kecil sudah dijor, bahkan dibiarkan dia bangun maunya, nanti ketika sudah menginjak sekolah disuruh sekolah susah. Atau hal-hal yang lain, suruh mandi karena lentur, orang dewasa sangat lentur dengan perkembangan anak. Oh ya, ben dulu yang dewasa, tapi itu nanti malah mengakibatkan adanya rasa manja dari peserta didik atau dari anak. Nah, ini yang kadang-kala orang tua tidak bisa mengontrol. Saya sendiri gitu, karena rasa iba lebih besar daripada rasa untuk menjadi orang memaksa, mendisiplinkan. Rasa entah itu masuk kategori rasa sayang atau rasa iba, itu justru lebih dominan daripada untuk keterpaksaan memaksa anak seperti itu. Mungkin itu dari keempat teori yang diutarakan oleh William Glasser. Ini miskonsepsinya adalah seperti itu. Ada tangan dari Pak Ibu? Sudah. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Guru Islam yang sudah menambah pemaparan tadi tentang filosofi. Selanjutnya adalah bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Ya. Kebutuhan kita mungkin ada yang mengatakan sama. Ya. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, seperti ini yang perilaku bila suatu kesalahan mungkin kita, ya. Dari anak kita mungkin dalam biasanya kan anak kita berperilaku mungkin menurut pandangan kita salah. Mungkin tapi anak itu mungkin mempunyai tujuan tertentu, apa ingin diperhatikan dan sebagainya. Mungkin anggapan kita itu mungkin salah, tapi anggapan anak mereka itu mencari perhatian. Contohnya biasanya seperti anak saya biasanya, karena kurang perhatiannya, dia mungkin berbuat sesuatu yang biar diperhatikan orang tuanya. Ya. Jadi kan anggapan kita kan itu salah, tapi bahwa anak tersebut memiliki tujuan, ya. Biar saya diperhatikan orang tua saya berbuat seperti ini. Di kelas ya jalan-jalan, kalau saya jalan-jalan, mungkin karena di rumah kurang perhatian orang tua, mungkin di sini seperti itu, ya. Mencari caper ya, perhatian dunia. Terus orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, diri Anda. Terus saya bisa mengontrol orang lain
Terus dari kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi terus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus semua model berpikir menang kalah. Terus dari kontrol berpikir menang menang. Berarti yang stimulus respon itu beratnya untung-untungan, bisa menang bisa kalah. Tapi kalau berpikir teori kontrol itu harus menang, harus kita yang mengontrol. Jadi yang teori seperti itu. Jadi harus kita yang menang semua dengan berdebat sama anak. Itu yang menurut stimulus respon ya untung-untungan lah. Tapi kalau teori kontrol kita harus menang, menguasai situasi gitu. Makna disiplin. Kecenderungan umum budaya kita adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, memaksa bermakna negatif, bukan dengan ada yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang bermakna positif. Jadi ya, disiplin itu mungkin biasanya ya saya sendirilah, kalau bangun kadang siangan sebagainya, kadang dipaksa, kalau tidak dipaksa mungkin sulit. Tapi kalau dipaksa itu perasaan kita tidak nyaman. Biasanya bangunnya jam 6 disuruh bangun jam 5, mungkin perasaan yang awal-awal itu tidak nyaman. Seperti anak-anak kita, seperti yang disampaikan tadi Pak Bendeswan, memang betul kita harus melakukan pemaksaan di saat-saat tertentu. Jadi lama-lama mungkin yang awal-awal itu tidak nyaman bagi anak-anak tersebut, mungkin, tapi lama-lama itu akan berhasil ya, mendapat makna positif pada diri anak tersebut ya. Terus berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai. Disiplin positif yaitu disiplin merupakan suatu bentuk perbuatan kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yakni nilai kebajikan yang merupakan sifat-sifat positif manusia. Pertama itu melatih diri untuk menjadi manusia yang mencapai tujuan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat politik manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan dari suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1985. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, seseorang makna motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan mobilnya dari dalam untuk dapat mencari tujuan mulia yang diinginkan. Diana Goshen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan universal. Profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang biasa kita dinyanyikan oleh guru-guru kelas rendah ini, biasanya oleh guru walau biasanya mereka melatih nyanyi. Berakhlak mandiri, berakhlak kebingungan global dan diborong oleh kreatif. Biasa dinyanyikan ini oleh guru kelas rendah ya, diborong. Terus ikuti yang program sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang tadi. Terus yang kedua, 9 pilar karakter. Yang terjadi di 9 pilar adalah cinta Tuhan, yaitu amanah. Ya Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong,
dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan persatuan. Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong witness and life skill. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, pendengar yang aktif, petunjuk, peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, berorganisasi, sabaran, kebutuhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pencarian masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan, dan kewawasan, fleksibilitas. The 7 essential factors building moral intelligence empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nilai-nilai dibagikan universal. Pertama, peduli. Terus yang kedua, keterus-terangan, keberhasilan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, bertanggung jawab, gotong royong. Terus rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, berusaha, kecerdasan, pengertian. Teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Motivasi. Menyatakan bahwa ada motivasi dari manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikologis maupun tidak kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan yang bersifat eksternal. Biasanya tersebut berawal dari siswa yang tidak mau melakukan kalau mau melakukan karena mempunyai rasa takut. Kalau tidak mau melakukan mungkin saya akan mendapat hukuman dari bapak guru dan saya tidak melakukan, kalau tidak melakukan saya tidak dapat nilai dan sebagainya. Itu dirasa tidak nyaman atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Ya, dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan itu juga lewat eksternal. Biasanya siswa tersebut melakukan dengan rasa, oh saya kalau melakukan ini dapat juara 1 akan mendapat hadiah. Biasanya motivasi termasuk saya juga sering pada anak saya, kalau kamu nanti kurang sekolah dapat nilai A, kamu dapat hadiah. Tapi itu kan menimbulkan rasa kekecewaan pada siswa tersebut. Semua anak atas tidak mendapatkan nilai A punya rasa kekecewaan yang sangat tinggi. Aduh, saya dapat nilai B, saya tidak mendapatkan hadiah. Jadi itu
termasuk penghargaan yang bersifat dengan antara hukuman mengenai diri mereka. Mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah nilai yang akan membuat seorang menjadi disiplin rutin karena mereka berperilaku sesuai internal bukan eksternal. Jadi siswa tersebut melakukan karena dari keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, dengan orang lain. Ini yang paling bisa membuat anak tersebut tumbuh dengan baik seperti ini. Jadi punya rasa, punya dari rasa tumbuh dari rasa dirinya mereka, bukan karena dari orang lain dan sebagainya. Menurut Bapak Ibu, yang paling baik itu model seperti apa yang kita terapkan pada diri siswa tersebut. Apa yang penghargaan dari 1 dan 2 itu yang seperti apa yang kita terapkan. Yang ketiga ini kan tumbuh dari internal siswa tersebut. Bisa diri mereka ya. Tapi kalau nomor 2 itu jangka panjang itu bagus apa saja kalau diterapkan pada kita? Kurang bagus. Ya, bagus. Banyak juga yang keluar. Biasanya kurang bagus ya kalau yang itu ditanamkan. Kalau jangka pendek itu bagus dalam motivasi. Tapi kalau jangka panjang itu mungkin suatu saat membuat rasa kekecewaan pada siswa tersebut. Ya, kalau tidak dapat imbalan, kalau tidak dimiliki hadiah, tidak akan melakukannya ya. Ikhlas. Yang paling bagus adalah yang motivasi apa? Tidak tumbuh dari rasa dirinya jadi sendiri, kesadaran atas siswa tersebut. Penumbukannya. Cara menumbukannya kesadaran tersebut adalah dengan cara kita ya memberi contoh pada siswa tersebut dengan cara kita menceritakan bahwa dia itu melakukan sesuatu tidak memberikan kamu sesuatu karena dia ingin bahwa dirinya itu mampu dan bisa seperti teman-temannya. Jadi bahwa kamu kan mungkin bisa mas seperti teman-temannya. Jadi banyak rasa itu rasa keinginan dia sendiri tumbuh. Kalau kita kalau ada hadiahnya mungkin itu tidak akan tumbuh karena kalau tidak ada hadiahnya. Kalau apakah kamu ingin seperti dia? Kalau seperti dia kamu harus rajin belajar dan sebagainya. Jadi orang yang sukses terus kehidupan dasar manusia, tahan hidup, penguasaan adalah beri kesempatan murid untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Jadi siswa itu diberi penguasaan bagi dirinya itu melakukan sesuatu ya, yang dia tapi dengan sebagai guru kita harus selalu dalam tahap pengawasan dulu ya. Siswa diberi kebebasan tapi dalam tahap pengawasan dulu. Kalau mengembangkan bakat dan minatnya itu dalam pengawasan. Ya. Kesenangan, guru harus memunculkan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Belajar kalau siswanya pertama belajar dengan senang, pasti akan dapat menumbuhkan minat tersebut. Ya. Contohnya dengan mungkin ya, kita pendekatan siswa kelas 6 kita perlu pendekatan sebagai personal. Kita buat perasaan siswa itu senang. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deswantoro, jadi kita harus membuat senang dulu siswa tersebut pada apa yang diyakininya. Kalau dia sudah senang, mungkin akan tumbuh dari siswa tersebut. Terus kasih sayang dan rasa sebenarnya. Dulu harus mampu menerima murid sesuai dengan kodrat dan mampu berkolaborasi dan memiliki kata emosi. Jadi dulu harus mampu, ya mampu itu dengan semua ada kodrat yang dimiliki oleh bakat dan dimiliki oleh siswa tersebut. Terus semua siswa kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kita harus mampu mengakomodasi semua kelebihan dan kekurangan siswa tersebut. Ya. Kita harus mampu setelah pendekatan kalau itu dengan pendekatan personal satu persatu siswa kalau gitu ya. Terus kebebasan.
Guru harus membuat pilihan, menentukan pendapat dengan percaya diri dan mencoba hal baru. Guru harus membebaskan para siswa untuk memilih apa mau melakukan apa dan sebagainya itu harus memilih sesuai dengan siswa itu. Monggo disambi. Mau ada apa disambi jadi dipaksa dulu nanti terbiasa ya tadi sudah diterangkan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan kata-kata tadi? Dipaksa dulu nanti terbiasa ya kan? Dulu nanti terbiasa. Setuju atau tidak? Tadi kan sudah dicontohkan tadi ya pada anak kita bangunnya harus pagi. Kalau dia dipaksa mungkin ya nggak mau. Terus terutama yang kedua sholat. Ya, sholat itu kalau tidak dipaksa mungkin ya oke sih nanti dulu ya kan dibatas harus tepat waktu Bisa karena terbiasa. nah awal pasti dipaksa kalau tidak dipaksa mungkin tidak berarti bapak dan ibu setuju ini dipaksa alasannya monggo dari wali murid kenapa dipaksa setuju dengan dipaksa. Ya kalau anak sudah dipaksa, nanti anak itu tidak tahu apa yang berbeda dan harusnya memang pertama dipaksa. Nanti kalau sudah dipaksa yang melakukannya mungkin dia nggak tahu kok. Contohnya misalkan anak kalau berangkat pagi ya, oh ternyata kalau berangkat pagi enak, itu nggak telat, nggak keburu-buru gitu. Jadi karena emang alat biasa, karena terbiasa dia jadi disiplin itu emang karena dipaksa dulu nanti kalau terbiasa dia akan tahu oh ternyata kalau aku harus seperti ini hasilnya seperti ini kalau menurut itu seperti itu setuju lah memang dipaksa itu lalu dia terbiasa Dari paling muda sekarang dari bapak dulu dari bapak dulu monggo dari paling muda sekarang dari bapak dulu monggo bapak dulu ya alasan setuju kenapa itu alasannya Karena kalau menurut saya ini Buoro misalnya boleh Buoro misalnya kalau berangkat pagi kan harus sarapan dulu ya biasanya sarapan jadi harus dipaksa setiap pagi sarapan. Setelah itu nanti lama-lama Buoro merasa tidak terpaksa karena sudah kebiasaannya itu sangat akhirnya tanpa dipaksa pun dengan sendirinya akan sarapan. Jadi akhirnya terjadilah bisa karena terbiasa bukan karena terpaksa. Itu Pak Lay. Dan akhirnya menjadikan kebiasaan yang baik. ada yang monggo menambah jadi ini tadi bapak ibu dulu setuju kalau dipaksa dengan alasan untuk demi kemajuan anak-anak kita ya. Dengan nilai yang positif bukan nilai yang negatif ya dipaksakan dengan kata-kata yang positif bukan yang negatif. Paksaan perilaku tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang ya. Kalau dipaksa itu tidak akan berlaku jangka panjang akan hilang ketertarikan terhadap kegiatan yang dipaksakan terus kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatasi. Kalau kita paksakan mungkin kalau tidak sesuai keinginan contohnya lah bakat keinginan lah kalau anak kita bakatnya olahraga si A si kelas atau B mungkin kalau kita tontonan mungkin menjadi hukuman bagi anak tersebut cuma anak kita lah sukanya suka bola voli dipaksakan itu sepak bola mungkin awal-awal mau tapi kelama-lamaan itu menjadi ketidaknyamanan dalam siswa tersebut. Kemerdekaan mereka dibatasi. Di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi internal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita.
Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, mungkin kita didisiplinkan oleh orang lain. Contohnya dengan aturan-aturan dan sebagainya itu kan dari orang lain. Contohnya kita berangkat pagi, kita kan kalau belum kita punya kesadaran diri, mungkin mau berangkat pagi karena ada internal, karena ada aturan. Kita pulang berangkat jam 7, pulang jam 2. Kalau tidak punya kesadaran diri, itu pasti dipaksa dengan dari internal, dari aturan yang ada. Jadi kita harus, kalau yang bagus itu dari internal apa dari eksternal, Bapak Ibu yang bagus? Pada diri kita sendiri ya. Jadi kalau dari kita sendiri kan kita merasa nyaman, punya rasa, oh ya saya kalau tidak seperti itu akan tidak bagus bagi orang lain dan apa, tidak memberi contoh yang baik pada anak-anak kita dan sebagainya begitu. Jadi kita harus menumbuhkan pada diri kita. Terus merdeka ini jaruannya orang mau lepas simpang ini juga buat kuasa aman diri Yonggo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Kita harus mampu memerintah diri kita sendiri nih, kata jadi harus kita mampu. Jika kita kan kadang antara pikiran dan mungkin berbeda. Pikiran dan hati mungkin berbeda. Hatinya pikirannya mungkin A, hatinya mungkin B. Hati mungkin tidak akan bisa dibohongi Bapak Ibu. Ya, mungkin tidak bisa bohongi. Bapak Ibu bicara A, mungkin hatinya itu merasa besar kok. Itu salah. Itu pasti hati Bapak Ibu mungkin tidak akan membohongi diri Anda sendiri. Disiplin positif. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka tidak mendasarkan tindakan mereka pada nilai basic universal. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu pada nilai basic universal dan memiliki motivasi positif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sebagai seorang guru kita harus memberi contoh ya, tujuannya untuk menciptakan peserta didik itu mempunyai rasa disiplin diri, tidak kekang karena aturan. Jadi siswa itu tumbuh kesadaran diri pada diri siswa tersebut. Supaya dalam kelas ya, tugasnya piket itu tidak karena oh saya piket hari ini, itu tidak, tapi punya kesadaran oh saya piketnya hari ini harus melaksanakan, bukan karena teguran temannya, Mas kamu piketnya kan hari ini silakan ya, tidak tumbuh sampai ada teguran karena sudah mempunyai motivasi pada dirinya sendiri. Berapa disiplin tersebut. Nilai-nilai kebajikan, nilai disepakati bersama kupas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat politik manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai kebajikan itu sejatinya adalah nilai yang ingin dicapai oleh setiap individu pada diri murid tersebut. Jadi murid-murid kita itu sebenarnya mempunyai tujuan, tapi mungkin karena kadang sulit untuk meluapkan keinginan tersebut. Katanya cita-cita, mungkin kan memulai proses, mempunyai cita-cita dari awal biasanya sesuatu tersebut. Tapi untuk mencapai jalan tersebut kita memulai proses dan sebagainya. Level motivasi, menghindari rasa sakit atau hukuman, menghasilkan emosi negatif, rendah diri dan merasa bersalah. Dan yang kedua, ingin pujian atau hadiah dengan rasa kecewa dari ingin atau ujian. Yang ketiga, menghargai diri, fokus pada diri yang tidak. Ya kita sudah level motivasi tadi yang Bapak Ibu inginkan yang tumbuh pada diri anak-anak kita adalah yang motivasi yang ketiga yang menghargai pada diri. Jadi anak tersebut melakukan sesuatu karena ingin tumbuh dari dirinya sendiri, bukan karena menginginkan ujian atau hadiah. Itu yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu guru
dan lalu seperti yang pada diri anak-anak kita, bukan menjadi rasa sakit atau hukuman. Jadi kalau suatu karena saya tidak melakukan perjalanan karena nanti kalau tidak perjalanan ada hukuman. Kita berharap semua anak-anak kita itu yang mempunyai level motivasi yang ketika menghargai diri, bukan menjadi rasa hukuman atau kalau tidak menginginkan ujian atau tidak. Terus selanjutnya hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan dilakukan. Murid juga mengetahui konsekuensinya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perubahan atau kata-kata. Konsekuensi, murid juga mengetahui 10 konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Hukuman oleh penghargaan. Nah, itu tadi yang hukuman oleh penghargaan yang seperti di motivasi yang kedua, hukuman penghargaan. Suatu saat kita berulang kali menjadikan hadiah pada anak-anak agar bertanggung jawab, atau pada seseorang murid akan memulai sesuatu yang baru, atau pada seorang karyawan akan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Ya. Jadi kita menganggap orang lain itu tidak mampu, supaya mampu kita memberikan hadiah atau penghargaan. Itu penghargaan bisa dikatakan hukuman. Ya. Kalau itu, jadi kalau tidak ada janji mungkin orang tersebut tidak akan mau melakukannya. Seperti yang terjadi motivasi yang kedua, seperti ini. Dihukum oleh penghargaan. Dampak penghargaan menimbulkan rasa kecewa. Ya, penghargaan tersebut mendapatkan rasa kecewa. Seumpama siswa tersebut biasa mendapatkan penghargaan atau nilai yang bagus, kalau tidak mendapatkan nilai benar-benar penghargaan, mungkin timbul rasa kecewa. Rasa, waduh, saya mau jadi dapat nilai 9 atau 10, timbul rasa kecewa. Kedua, penghargaan merusak hubungan. Biasanya merusak hubungan antara teman satu dan teman lain. Itu teman A mendapat hadiah, si B tidak. Nanti kan mungkin berasa iri dan sebagainya. Itu merusak hubungan antara satu dan teman lain. Biasanya kan, kita dapat hadiah, anak-anak itu terus kan mungkin merasa hubungan mereka kurang baik. Terus penghargaan merusak kualitas. Itu kualitasnya mungkin menurun. Saya tidak usah belajar lah. Mungkin yang dapat hadiah itu aja terus. Mungkin kan teman-temannya mungkin punya rasa tidak mampu ya. Biasanya itu terus dapat hadiah. Saya kalau berusaha tidak dapat hadiah, itu kan mungkin menurunkan kualitas siswa tersebut. Menjadi rasa pesimis, tidak optimis. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, biasanya penghargaan ketepatan di sini adalah kalau tidak ada penghargaan, saya tidak akan melakukan kegiatan tersebut. Contohnya biasanya PR-nya dikerjakan pada besok dikumpulkan. Kalau tidak ada hadiahnya, mungkin siswa tersebut tidak akan mengumpulkan tepat pada waktunya. Ya. Kalau ada penghargaan mungkin sebelumnya sudah tepat dikumpulkan. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Biasanya penghargaan kreatif di sini adalah siswa tersebut mungkin bisa menggunakan segala cara supaya mendapatkan hadiah tersebut. Mungkin kita diajari temannya dan sebagainya. Kalau orang mampu bisa membayar orang lain untuk mengerjakan biar mendapatkan penghargaan. Terus penghargaan menghukum. Dan di sini tadi yang disebutkan penghargaan menghukum adalah bisa kalau tidak mendapat penghargaan akan melakukan sesuatu. Menghadiri penghargaan dengan apresiasi. Saat keyakinan kelas, ya. Di sini kita biasanya di mahasiswa melakukan keyakinan kelas. Yang terkait melibatkan antara semua
warga sekolah, tidak hanya siswa dan guru, tapi juga melibatkan kepala sekolah dan sebagainya, dan wali murid untuk mendukungnya. Ini adalah terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Keyakinan tidak terlalu tidak terlalu banyak. Nah, yang penting sedikit, tapi kita laksanakan dengan penuh keyakinan kesadaran diri kita sendiri. Tidak terlalu banyak. Menggunakan kalimat positif, keyakinan kita menggunakan kalimat positif yang menumbuhkan. Dapat diterapkan di lingkungan kelas. Perlu dilakukan koreksi agar tetap relevan. Posisi guru, posisi kontrol guru, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menggunakan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir sekali. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa terus membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar lembut akan seperti, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Bapak, beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, di posisi ini mungkin akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, tadi ini sudah kita bahas di depan dalam membuat rasa bersalah pada diri siswa tersebut. Terus teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah beri bapak ya. Ayo ingat tidak bantulah bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti bapak bantu bereskan. Kali-kali dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Tidak bagus dilaksanakan karena mungkin kalau supaya guru tersebut ini ada kepentingan ditinggal guru lain, mungkin tidak akan patuh pada guru tersebut. Begitu. Karena yang dianggap teman itu cuma guru itu saja, jadi guru yang lain itu bisa dianggap musuh dan sebagainya, bukan dalam teman. Terus memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, dan menggunakan sanksi konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturan apa? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan sertifikat catatan data cek posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Terus manajer ada posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempercayakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan yang membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini kembali keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini ya?
Jika kamu yakinnya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal itu menunjukkan apa tentang dirimu? Apa yang rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dari tempat tadi yang paling bagus diterapkan yang posisi manajer, pemantau, teman, terus membuat merasa bersalah. Penghubung yang paling cocok itu yang seperti apa? Yang manajer. Ya. Coba alasannya manajer seperti apa? Monggo gantian ini. Yang belakang belum pernah. Oh, alasannya ibu yang pilih yang mana? Yang teman. Alasannya kalau pilih teman. Oh, sebenarnya ya. Ini yang positif berperasa bersalah, teman, terus Jadi apa ya, pendekatan itu biar seperti biasa seperti teman gitu, rasanya. Terus itu makro, kami manajer. Itu kecenderungan itu yang pilih teman, kalau manajer itu menurut ibu tadi kan teman kan. Kalau ibu ini manajer, itu punya alasan tersendiri. Nah, terima kasih. Kalau ibu seperti apa monggo? Yang mana? Kalau ibu yang mana? Orang belum berkomentar. Nah ini ya ini kan ini juga muallim dan guru pesertanya monggo dan mulai itu boleh. Alasannya monggo ibu. Alasannya kalau manajer itu punya alasan punya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk silakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan buat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali keyakinan kelas. Apa yang kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Wah, sudah? Restitusi, ya, mengajak murid untuk mengintegrasi kembali tindakan sehingga dia bisa menganalisis dan memberikan langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalahnya. Restitusi berfokus pada solusi untuk memecahkan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalah. Langkah restitusi ciptakan suasana positif. 2. Ajak murid untuk berpikir dan kesalahannya. 3. Beri ruang pada murid untuk memberikan solusi terbaik. Terus segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya terus validasi, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pun pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Meyakinkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terima kasih pada Bapak Ibu Guru dan wali murid yang telah berkenan mengikuti diseminasi ini pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.